ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Kemarin sudah kita jelaskan mengenai urutan-urutan pihak keluarga yang punya hak untuk menjadi wali. Jadi urutan ini harus diperhatikan karena jika masih terdapat orang yang lebih diutamakan, maka orang setelahnya ini tidak bisa menjadi wali. Kita sudah sebutkan ada 12 macam di sini. Dan ingin saya singgung kembali di sini bahwa termasuk yang boleh menjadi wali adalah mu'tik. Jadi yang termasuk bisa atau boleh menjadi wali adalah mu'tik. Tentunya apabila, dan ini masuk nomor 11 ya. Kalau dicetakan buku saya yang saya pegang ini halaman 40, kalau buku yang baru mungkin sekitar 42. Jadi urutan-urutan wali, prioritas wali. Jadi yang baru masuk atau yang baru gabung. Jadi nomor 11 termasuk yang bisa menjadi wali adalah mu'tik. Tentunya ini setelah wali-wali sebelumnya tidak didapati. Wali-wali sebelumnya tidak didapati. Mu'tik ini adalah orang yang memerdekakan budak tersebut. Jadi maksudnya di sini, ketika seorang perempuan dulunya dia adalah seorang budak, kemudian dia dimerdekakan oleh seorang laki-laki. Nah, kemudian perempuan yang dulunya budak yang sekarang sudah merdeka ini ingin menikah, maka yang bisa menjadi walinya, yang berhak menjadi walinya yang pertama adalah ayahnya atau kakeknya, seperti urutan yang telah kita sebutkan. Tapi kalau seandainya tidak ada, jadi semuanya tidak ada, ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, saudara laki-laki kandung tidak ada, saudara laki-laki yang seayah tidak ada, dan seterusnya tidak ada, maka yang memerdekakannya adalah laki-laki, maka yang menikahkannya, yang menjadi walinya adalah laki-laki yang memerdekakannya tersebut. Jika memang perempuan ini dulunya adalah seorang budak. Dan tidak terdapat ya urutan wali yang telah disebutkan di atas. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya yang memerdekakan perempuan ini adalah seorang perempuan juga. Padahal perempuan ini kan tidak bisa jadi wali. Jawabannya adalah maka yang menjadi wali dari perempuan yang dulunya budak, yang dimerdekakan oleh seorang perempuan juga, adalah wali dari perempuan yang memerdekakan tersebut. Jadi seperti itu urutannya. Jadi misal Fulanah ini seorang mantan budak. Dulu dia budak. Dimerdekakan oleh misalnya Zainab. Maka yang menjadi wali dari Fulanah adalah wali dari Zainab. Seperti itu. Kemudian kalau mu'tik juga tidak ada, maka yang menjadi walinya adalah hakim. Hakim atau orang-orang yang menggantikannya. Jika memang tidak terdapat para wali sesuai dengan urutan di atas. Dan di sini ada catatan ya, tadi sudah saya sebutkan. Jika tidak mendapati hakim, maka kedua mempelai ini mentahkim seorang muslim yang mengerti agama dan perkara-perkara terkait nikah yang bukan seorang fasik. Dan ini sebagai ganti dari hakim bagi mempelai putri. Seperti itu. Jadi ini kadang dipraktekkan. Misalnya di negara-negara non-muslim ya, yang di sana itu banyak sekali yang mereka itu mayoritas orang-orang non-muslim. Tapi ada juga orang-orang Islam yang di sana. Perempuan misalnya baru masuk Islam, tidak ada walinya. Bagaimana ini? Maka di sini yang dilakukan adalah mentahkim. Apa mentahkim itu? Mentahkim adalah seorang perempuan ini mengatakan kepada seorang laki-laki, begitu juga calon suaminya mengatakan kepada laki-laki ini, laki-laki yang ngerti tentang hukum fikih, tentang masalah nikah, yang syekh lah katakan seperti itu, yang bukan seorang yang fasik, mengucapkan kepada syekh tersebut, hakamnaka fi ziwajina. Jadi hakamnaka
fi ziwajina. Kami menjadikan Anda muhakkam dalam pernikahan kami. Jadi sebagai layaknya hakim seperti itu. Kemudian muhakkam ini mengucapkan kepada kedua mempelai, ya, misalnya bahwasanya dia menerima tahkim tersebut. Nah, setelah menerima baru kemudian diakad. Akadnya bagaimana? Orang ini, syekh ini mengatakan kepada calon mempelai putra, zawajtuka muhakkimati fulanata. Jadi zawajtuka muhakkimati fulanata. Saya menikahkanmu dengan fulanah yang telah mentahkimku. Atau saya menikahkanmu dengan perempuan yang telah mentahkimku yang bernama fulanah. Seperti itu. Kemudian baru setelahnya mempelai putra ini mengatakan qabiltu nikahaha misalnya. Ya kalau memang di situ ada mahar dan seterusnya silakan disebutkan, tidak ada masalah. Tapi akadnya seperti itu. Jadi itu prosesi tahkim seperti itu. Dan ini ya kasusnya seperti itu. Kalau seandainya di negara non muslim dan ada orang Islam, ada perempuan yang dulunya non muslim kemudian ingin masuk Islam, nggak ada walinya, kemudian juga nggak ada pemerintah, nggak ada kayak semacam di Indonesia kayak gini, maka di sini menunjuk seorang muhakkam, prosesnya kayak tadi itu. Jadi kedua mempelai mengatakan kepada laki-laki yang mengerti agama ini, hakamnaka fi ziwajina, seperti itu. Nah, dan ini penting ya pada paragraf berikutnya, disyaratkan untuk memperhatikan urutan para wali nikah di atas. Jadi harus urut. Pertama bapak, kalau tidak ada bapak baru kakek, tidak ada kakek baru anak laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung. Kalau tidak ada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki yang seayah. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ponakan, ya. Tapi dari saudara laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Kemudian saudara kandung ayah, paman, saudara kandung ayah yang seayah. Urutannya harus diperhatikan. Tidak boleh loncat. Jadi jika salah seorang wali di atas menikahkan seorang perempuan dan ada wali yang lebih dekat, yang terpenuhi padanya syarat-syarat sebagai wali, maka tidak sah akad pernikahan ini. Jadi kalau seandainya ada bapak, kok dilangkai, yang menikahkan ternyata saudaranya, maka tidak sah. Kecuali kalau memang si bapak ini mewakilkan kepada anaknya, kepada saudara mempelai. Nah, itu lain lagi itu. Kemudian termasuk hal yang perlu kita ketahui dalam masalah pernikahan ini adalah ada yang namanya khutbah nikah. Ada yang namanya khutbah nikah. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Ada khutbah nikah maupun tidak ada khutbah nikah, maka tidak pengaruh terhadap keabsahan pernikahan. Pernikahan ini tetap sah. Pernikahan tetap sah. Ya. Dan ini merupakan ijma para ulama. Nah, bagaimana khutbah nikah ini? Apa yang diutamakan? Yang diutamakan adalah khutbah nikah yang merupakan riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami khutbah nikah berikut. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan enggak syarat harus dilaku. Yang penting dibaca dengan benar. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jadi ini contoh khutbah nikah. Bisa kita baca, sudah ada di sini riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, bisa dibaca. Kemudian dalam permasalahan nikah ini ada yang namanya mahar. Ada yang namanya mahar. Mahar disebut juga dengan mas kawin. Ya, ini apa pengertiannya? Ini adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri karena adanya pernikahan. Bisa ulang, mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dikarenakan urusan pernikahan. Nah, itu namanya mahar. Jadi suami ini wajib memberikan, laki-laki ini wajib memberikan kepada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki ini menikahi perempuan tersebut. Hukumnya wajib, berhak diterima oleh si perempuan. Dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Wa atun nisa, dan berikanlah perempuan-perempuan itu ya shadaqatihinna nihlah, ya. Pemberian-pemberian mas kawin, mahar, pemberian-pemberian secara penuh kerelaan. Nah, kita perhatikan dalam ayat tersebut disebutkan kata nihlah. Kata nihlah. Nihlah ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, artinya adalah pemberian. Artinya adalah pemberian. Karena kalau diperhatikan ini tidak ada timbal balik yang harus dibayar oleh pihak perempuan. Jadi cuma laki-laki yang bayar kepada pihak perempuan. Bukan sebaliknya, perempuan bayari laki-laki. Kalau dalam Islam seperti itu. Yang ngasih mahar itu adalah si laki-laki. Yang nerima adalah perempuan dan bukan sebaliknya. Dan dengan mahar ini seorang laki-laki punya hak untuk istimta. Istimta ini ya bersenang-senang dengan perempuan tersebut, melakukan hubungan badan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun." Maka apa yang kau nikmati dengannya dari istri-istrimu, maka berilah mereka mahar-maharnya. Jadi ini adalah legalisasi, ya. Berhubungan badan, berhubungan biologis yang ada dalam agama Islam. Jadi suami punya hak untuk bersenang-senang atas istrinya, istrinya punya hak untuk menerima mahar. Kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW, iltamis walau khotaman min hadidin. Iltamis walau khotaman min hadidin. Jadi carilah, ya, carilah mahar walaupun hanya berupa cincin yang berasal dari besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya apa? Walaupun dari besi, berupa cincin dari besi, maka carilah mahar, berilah mahar kepada perempuan yang kau nikahi. Jadi itu ada yang namanya mahar. Dan ini bagaimana ketentuannya? Apakah harus banyak ataukah boleh sedikit ataukah bagaimana? Lainnya. Sunnahnya adalah untuk menyebutkan mahar. Jadi disunahkan pada saat akad itu menyebutkan mahar. Mau sedikit maupun banyak disunahkan untuk disebutkan. Biar nggak jadi cekcok di kemudian hari. Jadi walaupun kadarnya sedikit, nominalnya tidak banyak, ini disunahkan untuk disebutkan di saat akad. Jika tidak disebutkan bagaimana? Namanya sunnah, ya berarti tidak pengaruh.
dengan keabsahan nikah. Taib. Kalau seandainya, jadi itu kan disebutkan ya berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya kan. Kalau seandainya ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian pada saat akad juga ada disebutkan, bagaimana ini berapa yang ditetapkan, berapa besaran mahar, berapa nominal mahar, maka di sini ketetapannya adalah ya satu ketentuan dari kedua mempelai, kesepakatan. Jadi ada kesepakatan dari keduanya terkait kadar mahar, banyaknya berapa, jumlahnya berapa, nominalnya berapa. Kalau sepakat deal segitu ya sudah. Kalau seandainya ada kesepakatan, maka ini ketentuan dari hakim. Jadi kalau umpamanya keduanya berselisih, ya, keduanya berselisih, berselisih. Suaminya nganggap terlalu banyak, istrinya nganggap terlalu sedikit. Maka di sini yang menentukan adalah hakim. Hakim melihat ini yang layak bagi perempuan model seperti ini berapa, adat yang berlaku berapa. Dan kalau sudah ditentukan oleh hakim, ya maka tetaplah mahar. Mau itu banyak, mau itu sedikit, keduanya rela atau keduanya tidak rela. Maka di sini sudah, karena sudah ditetapkan oleh hakim, maka harus rela. Ya, walaupun si suami nganggapnya kebanyakan, si istri nganggapnya terlalu sedikit, maka karena sudah ditentukan oleh hakim, maka harus rela. Baik. Kemudian ada ketentuan tambahan di sini. Jika keduanya belum sepakat atas kadar mahar, kemudian juga hakim juga belum menentukan, tapi sudah melakukan hubungan badan, bagaimana ini? Maka di sini yang ditetapkan adalah mahar misil, ya, kadar yang diinginkan dengan melihat mahar perempuan dari keluarga mempelai putri yang dijadikan standar dalam akad nikah. Jadi dilihat, ini perempuan seperti ini dulu saudari-saudarinya berapa, bibik-bibiknya berapa, ukuran perempuan dari keluarga ini berapa. Nah, seperti itu. Kalau memang belum ada kesepakatan dan juga belum ditentukan oleh hakim, tapi sudah berhubungan badan, maka dilihat yang dijadikan standar adalah mahar misil. Mahar misil ini melihat berapa biasanya ukuran mahar perempuan dari keluarga tersebut. Tentunya ya memperhatikan beberapa faktor. Jadi usianya berapa, tentunya yang lebih muda maharnya lebih banyak, yang lebih pinter maharnya lebih banyak, yang masih perawan maharnya lebih banyak, yang lebih cantik maharnya lebih banyak, yang punya ilmu, yang misalnya hafal Al-Quran, ya biasanya maharnya lebih banyak, yang fasih maharnya lebih banyak, seperti itu. Jadi itu ketentuan terkait masalah mahar. Jadi harus perhatikan biar tidak ada cekcok antara suami dan juga istri. Kemudian maharnya ini harus maklum. Jadi harus jelas. Harus jelas. Kalau tidak jelas, ya berarti di sini harus diperjelas kalau tidak jelas. Kadarnya berapa, nominalnya berapa, ukurannya apa, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya maharnya ini tidak jelas, tidak diketahui, misalnya bapaknya bilang, ya si wali ini bilang pada si laki-laki, saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mahar salah satu rumah yang Anda miliki di perumahan yang ada di kota A. Misalnya, kan nggak jelas ini rumah yang mana, tipe berapa, ukuran berapa, yang sudah jadi apa belum selesai, nah, luasnya berapa, ini masih belum jelas kayak gini, tidak sah. Nah, bagaimana seandainya suami ini menceraikan istrinya dan belum berhubungan badan? Maka di sini gugur separuh mahar. Jadi kalau memang maharnya belum diserahkan,
maka berarti tinggal separuh. Katakan maharnya 100 juta dolar, dicerai, nggak jadi. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, ya, nggak sesuai dengan ekspektasinya. Maka di sini maharnya menjadi separuh. Kalau memang belum dibayarkan, ya berarti hanya diberikan separuh. Kalau sudah dibayarkan, maka dikembalikan separuhnya. Seperti itu. Jadi gugur jika memang berupa hutang belum dibayarkan, atau dikembalikan separuhnya ke suami jika memang sudah ditunaikan oleh si suami. Jika belum berhubungan badan sama sekali. Tapi kalau sudah, walaupun sekali sudah tetap, tidak bisa ditarik. Tidak bisa ditarik. Dasarnya adalah ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum." Jadi jika kalian menceraikan mereka, istri-istri kalian, sebelum kalian menyentuh mereka, yaitu belum berhubungan badan maksudnya, dan telah kalian tentukan bagi mereka kadar mahar, maka gugurlah separuh dari mahar yang telah kalian tentukan. Jadi sudah ada kesepakatan, sudah ditentukan dan mau oke, deal 100 juta dolar. Ternyata belum berhubungan badan nggak jadi, cerai. Maka di sini tinggal separuh saja kewajibannya. Atau kalau sudah ditunaikan berarti mengembalikan separuh. Seperti itu. Jadi ini kajian kita. Kita lanjutkan ya dikit lagi ya. Kalau seandainya seorang istri ya, dia misalnya sudah ditentukan maharnya, apakah boleh istri ini menghalangi atau menolak untuk dijamah si suami sampai dia dapat maharnya? Apakah boleh seperti itu? Jika memang maharnya kontan ya, bukan mahar hutang, maka ya berarti boleh. Boleh. Jadi boleh si istri ini bilang kayak gini, jangan sentuh saya sebelum saya menerima mahar saya yang kontan itu. Tapi kalau maharnya mahar hutang, ya berarti diserahkan pada saat jatuh tempo. Seperti itu. Itu mahar yang berupa hutang yang dibayar setelah jatuh tempo, maka istri memintanya setelah jatuh tempo dan tidak boleh menolak bagi untuk dijamah. Karena memang sebelumnya sudah sepakat. Tapi kalau memang sepakat, ya tidak boleh menolak, harus mau. Jadi ini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini ada yang sudah ngechat, kita lihat. Apakah pertanyaan? Urutan wali, ya urutan wali ini apakah bisa diulang? Bisa. Tapi kalau memang mau ya ada ini di halaman 39 urutan wali. Yang pertama ayah, kemudian kakek berarti dari jalur ayah ya. Kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki yang seayah, anak laki-laki kandung, anak laki-laki kandung, dan kelihatan. Anak laki-laki kandung, kemudian yang dari saudara laki-laki kandung ya, kemudian anak laki-laki kandung dari saudara laki-laki yang seayah, saudara kandung ayah, saudara ayah yang seayah, anak laki-laki saudara kandung ayah, berarti ini sepupu, anak laki-laki saudara ayah yang seayah, ya. Kemudian ada mu'tik, dan itu pembahasan kita mulai dari sini tadi, dan yang terakhir adalah hakim atau muhakkam, seperti itu. Itu. Jadi urut-urutannya seperti itu. Ya, yang lain mungkin silakan. Yang belum dapat bukunya ya, yang belum dapat bukunya. Oh ini ada satu, kita lihat. Ya. Ustadz, yang hakim yang bisa menentukan mahar syaratnya sama seperti hakim untuk akad. Iya, jadi hakim yang diangkat oleh pemerintahan Islam. Seperti itu. Jika tidak ada mahar, maka pernikahannya tidak sah ya Ustadz. Bukan seperti itu. Jadi ini haknya perempuan. Jadi mahar ini adalah haknya perempuan.
kewajibannya laki-laki hanya perempuan. Artinya ya ketika menikah ya pihak laki-laki punya kewajiban untuk membayar senominal berapakah atau seharga barang apakah dan seterusnya. Dan itu menjadi haknya pihak perempuan seperti itu. Nah, kalau seandainya si perempuan mengikhlaskan, udahlah Bang, enggak usah repot-repot. Saya sudah kaya 8 turunan misalnya, enggak usah repot-repot, sudah. Mahar itu hanya sekedar untuk formalitas saja. Setelahnya saya gugurkan, saya ikhlaskan. Ya enggak ada masalah seperti itu. Hukumnya hanya sunnah disebutkan. Jadi secara kewajiban itu kewajiban yang dibayar oleh si pihak laki-laki. Tapi kalau mau digugurkan, diikhlaskan, ya mau silakan. Jadi bukan bahasanya itu tidak sah kalau tidak ada mahar, enggak seperti itu. Ustadz, jika wali yang kita gunakan itu hakim bukan ayah sendiri, apa boleh? Loh, itu tadi enggak bisa langsung pindah ke hakim. Harus menyesuaikan dengan urutan yang sudah disebutkan. Tidak bisa langsung tiba-tiba hakim padahal masih ada ayah, tidak bisa. Dan selama ayah ini masih ada syarat-syaratnya menjadi hakim terpenuhi. Seperti itu. Ya. Seperti itu, Mbak Maulida. Ada sebagian daerah yang memberi mahar pihak perempuan. Apakah sah pernikahan itu? Sebagian daerah yang memberi mahar pihak perempuan. Jadi yang merupakan kewajiban itu adalah yang wajib, yang bayar itu dalam syariat Islam itu adalah pihak laki-laki dan yang berhak menerima adalah pihak perempuan. Kalau ada di suatu daerah seperti itu, ya nggak pengaruh dengan keabsahan nikah. Nggak pengaruh dengan keabsahan nikah. Silakan. Kalau memang si perempuannya ini pengen ngasih kepada laki-laki karena dia yang akan menanggungnya selama hidupnya umpamanya, ya silakan. Untuk dapat bukunya ini silakan hubungin ini admin ini akun bisnis buku yang menjual ini sudah 5 AWA-nya ada. Ini ya. Oh, ini sebentar saya salah kirim ternyata. Everyone. Langsung nanti kirim ADWA di sini bisa. Mas atau Pak Muhammad Fauzan, kalau ingin dapat bukunya nanti lihat silahkan di chat akun itu, buku yang diperlukan apa silahkan. Ketentuan mahar itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak kah? Bukan harus mengikuti mahar kakak sebelumnya. Ya kesepakatan keduanya, tidak harus mengikuti kakak sebelumnya, tidak harus kesepakatan. Ya sama-sama. Ada lagi? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah. Yang bolehkah pihak perempuan menentukan mahar? Boleh, boleh menentukan karena nanti dia yang dapat kan. Saya minta mahar sekian dan disetujui oleh pihak laki-laki. Boleh, nggak apa-apa. Biasanya seperti itu malah di daerah-daerah itu. Jadi pihak putra itu nanya, minta mahar berapa? Kalau misalnya bilangnya terserah ya berarti terserah kan. Ya sudah pasrah kan? Monggo silahkan. Itu ya.
Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Nuhallu nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya walil mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.